أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الكونين والشريف الثقلين حبيبنا ومولانا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذرياته أجمعين. اللهم احفظنا واعصمنا من الذنوب كبائرها وصغائرها لا سيما الشرك بك وعقوق الوالدين والكذب والكبر والعجب والخيانة وخلف الوعد وعدم الوفاء بالعهد والغيبة وظلم الناس ونسيان أن العلم والدين للعمل به لا للجدل والمراء برحمتك يا أرحم. Amin Allah. Kita kaji risalah Lata'afiyah untuk yang pertama. Kita telah sampai pada kalimat wa hadha huwa as-sababu fi annana nara as-sahabata wat-tabi'ina wal ulama'a ma zalu yakhtalifuna bil masailil far'iyyati ma'a ittifaqihim fi usulid din wa ikhtilafihim aidan 'alal hubbi wal wala hatta anna al-imama Malikan kana yushatirul imam Asy-Syafi'i malahu ala raghmi kasratil ikhtilafi bainahuma fil masailil far'iyyati. Jadi perbedaan pendapat di antara sahabat, tabi'in dan ulama pengikut jejak beliau-beliau ini adalah perbedaan pendapat dalam masalah cabang. Toh mereka tetap sepakat dalam pokok agama. Dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Namun toh mereka tetap saling mencintai, saling mengasihi. Bahkan ada contoh yang luar biasa. Betapa terjadi perbedaan yang dahsyat antara sang guru yaitu Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik malah menyayangi Imam Syafi'i. Menunjukkan, beliau gembira bahwa perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa sang murid sudah matang. Ya, terbukti nanti kelak akan mendirikan mazhab baru, mazhab tersendiri. Dari sayangnya Imam Malik sampai-sampai satu waktu pernah membagi dua hartanya. Setengahnya diberikan kepada sang murid. Ya, ini bukan murid bandel ya, tapi murid kreatif, inovatif. Ya. Perbedaan pendapat dari sang murid ini bukan menunjukkan kekeras kepalaan murid, tapi menunjukkan bahwa sang murid ini sudah menguasai paradigma ilmu yang diwariskan oleh sang guru dan mengembangkan sendiri, ya, sehingga menghasilkan kreasi-kreasi baru. Ya, dalam dunia otomotif, lagi-lagi otomotif ya. Pabrik ban apa itu? Bridgestone itu muridnya Goodyear. Murid, persis murid.
Tapi ternyata sekarang Bridgestone sudah menghasilkan ragam inovasi dalam dunia ban mobil dan motor yang mungkin melebihi dari sang gurunya Goodyear. Ya, jadi Imam Goodyear nih, Thomas Goodyear, ya, itu punya murid namanya Bridgestone. Ya, orang Jepang sih pendirinya ya. Gitu. Katanya Goodyear juga belajar dari Michelin. Ya, Michelin. Ditulisnya Michelin. Allah alam ya. Saya tidak menguasai sejarah. Nah ini contoh ya, bahwa perbedaan pendapat itu di satu sisi malah menunjukkan inovasi dan kreativitas ya dari yang bersangkutan. Ya, sekali lagi saya katakan, bayangkan kalau di dunia ini tidak terjadi perbedaan pendapat. Bayangkan kalau di dunia sepak bola tidak terjadi perbedaan pendapat. Maka tontonan sepak bola menjadi tontonan yang amat sangat menjemukan. Bosan. Untung terjadi perbedaan. Sehingga lahirlah ragam gaya dalam bersepak bola. Catenaccio, total football, apalagi samba. Nah, PSB nggak masuk hitungan sih. Untung ya, untung di dunia kuliner terjadi perbedaan pendapat. Maka lahirlah ragam menu yang asik-asik, ya, tasteful, ya, penuh dengan cita rasa. Ya, coba kalau tidak terjadi perbedaan pendapat, ya Allah, mungkin kita akan disuguhi menu yang itu juga, itu saja ya. Ya, untung sekali para musisi dan komponis itu berbeda pendapat. Hasilnya apa? Kita menikmati ragam karya musik yang luar biasa, range-nya itu, Masya Allah. Ya, dari barat sampai ke timur itu, Masya Allah ya. Kenapa dalam urusan agama kita pengennya seragam? Transnasionalisasi Islam. Kabeh kudu gitu. Ya, semua harus pakai serban misalnya. Semua harus pakai jubah. Ya. Semua harus sepakat begini ya. Kenapa kita tidak gembira dengan adanya perbedaan pendapat? Kenapa malah kita gerah? Ya, dan maunya kita memancung orang yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi ada yang sakit dengan umat ini ya. Inovasi ya, bid'ah malah dibenci gitu loh. Ini bid'ah yang hasanah ini, karena bid'ah fil furu'. Kalau bid'ah dalalah itu bid'ah fil usul. Ya, bid'ah fil usul itulah yang bid'ah dalalah. Tapi kalau bid'ah fil furu' ini yang kita nantikan. Ya, umat berkreasi, berinovasi dari Maroko sampai Merauke. Dari Balkan sampai Durban. Seluruh dunia Islam berinovasi. Wah, hebat sekali. Asal jangan sembarangan dong. Ya, inovasinya harus diwakili oleh sang ahlinya. Kayak tadi, total football dilahirkan sama siapa? Ahli sepak bola Inggris ya masalah ya. Zamannya Belanda ya, zamannya siapa itu? Johan Cruyff. Ya, samba dilahirkan oleh siapa? Ya, Brazil, imamnya Pele. Ya, imam dia tuh. Kalau Catenaccio,
Kita lihat siapa imamnya. Oh, masya Allah, masalah deh, jurik bola ini. Jadi asalkan dilahirkannya terwakili oleh sang ahlinya. Kalau orang masih abal-abal, jangan ikut campur deh. Ya, itu. Yang masih underqualified, yang belum mencapai kompetensi, ya, duduk manis di luar arena, jadi penonton, ya. Keragaman pendapat ini, kreativitas dan inovasi, pertama diwakili oleh ahlinya. Dan yang kedua, jangan merasa hebat sendiri. Ya, ingat, di atas langit ada langit. Ya, kalau merasa hebat sendiri, merasa benar sendiri, akan menutup kreativitas yang lain. Ya, bayangkan kalau misalnya Honda merasa hebat sendiri, ya, maka dia akan cenderung menjegal inovasi dari pabrikan lain, ya, itu. Biarkan inovasi itu mengalir dengan deras. Dan yang ketiga apa? Jangan memaksakan hasil pendapat kita pada yang lain. Ya, belum tentu total football cocok untuk orang Indonesia. Ya. Belum tentu samba cocok buat Manchester United. Ya, di mana saya sebagai ketuanya, Manchester United Indonesia, MUI. Nah, jadi demikian ya. Nah, itulah yang membuat Imam Malik malah bangga dengan muridnya Syafi'i ini, Syafi'i junior ini, Syafi'i yang si muda Syafi'i ini, ya, bangga dia, ya, dan tidak lama kemudian jadi imam itu kan, pendiri madhab. Bangga, sayang, cinta, sampai-sampai setengah hartanya diberi. Hartanya 10 miliar dipotong, 5 miliar buat Imam Syafi'i, ya, Masya Allah ya. Wa min huna aidan kana ittifaquhum ala anna al-munkara la yajibu inkaruhu illa idza kana mujma'an ala inkarihi. Dari sini juga muncul kesepakatan di antara mereka. Ini penting ya. Bahwa kemungkaran itu tidak wajib diingkari, tidak wajib dipersekusi, tidak wajib dirazia, kecuali kalau itu sudah dinyatakan sebagai kemungkaran yang disepakati. Ya, contohnya, mungkin ada yang mengatakan rokok itu haram dengan dalil-dalil yang luar biasa. Kita hormati pendapatnya, tapi belum terjadi kesepakatan atas keharaman rokok. Ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan halal, malah ada yang bilang wajib merokok. Siapa yang bilang itu? Bukan orang sembarangan, Kiai Haji Syafi'i Hadami, ulama Betawi. Ya, apa kata dia? Buat gue rokok tuh wajib. Kalau gue kagak ngerokok, gue pusing, nggak bisa mutalaah. Besoknya gue nggak bisa ngaji. Itu Ustaz Mansur itu. Apa nggak luar biasa pendapat beliau? Ya, yang bilang haram, makruh, halal, bahkan wajib, semua kita hormati. Nyatalah bahwa kemungkaran rokok di mata orang yang mengharamkannya belum terjadi, belum mencapai
Maka dari itu tidak boleh terjadi persekusi. Tidak boleh terjadi penindakan. Misalnya sweeping yang rokok ditempeleng misalnya. Ya. Atau dicabut rokoknya disundutin ke pipinya misalnya. Atau sweeping pabrik rokok. Ya. Gitu. Bayangkan ya, itu perbedaan masalah agama. Apalagi hanya sekedar perbedaan pilihan politik. Ya, sangat naif sekali kalau kemudian terjadi persekusi ya. Persekusi itu sebenarnya ingkar, ya. Pengingkaran. Ya. Baik. Fala yunkiru Syafi'i 'ala al-Maliki aw al-Hanafi idza fa'ala syai'an yukhalifu madhhabahu. Maka misalnya tidak boleh seorang penganut Syafi'i mengingkari, mempersekusi pengikut Maliki atau Hanafi hanya karena mereka melakukan sesuatu yang berbeda dengan madhabnya. Apa-apaan ini? Sholat subuh nggak pakai kunut. Ya, misalnya Kang Roni pergi ke Istanbul, sholat subuh berjamaah di Masjid Biru, misalnya. Di situ Kang Roni menca-menca. Apa-apaan di sholat? Nggak pakai kunut. Sholat macam apa ini? Nggak boleh itu. Karena di sana madhabnya Hanafi yang justru melarang sholat subuh pakai kunut. Malah melarang ya. Itu ya. Atau sebaliknya, ya. Datang ke Teheran misalnya, ternyata di sana setiap sholatnya pakai kunut, ya, sholat zuhur pakai kunut, sholat asar pakai kunut, maghrib, isya, apalagi subuh kunut terus, mazhab Ja'fari. Maka kita tidak boleh mempersekusinya. Kita tidak boleh mempersekusi seorang Maliki yang gendong-gendong anjing. Karena di mazhab Maliki anjing tidak dianggap najis. Ya, itu tidak bisa. Ya, walaupun di kita lazimnya anjing dianggap najis. Gitu ya. Bal kullu wahidin ya'taqidu bi anna akhahu ma'dzurun ghairu mu'akhadhin. Sebaliknya, masing-masing pihak berkeyakinan bahwa saudaranya yang berbeda pendapat itu ma'dzurun, dimaklumi. Ghairu mu'akhadhin, tidak boleh ditindak. Ya, kita lihat orang gendong-gendong anjing. Kita lagi jalan-jalan di Casablanca. Casablanca Maroko ya, bukan Casablanca Kuningan. Loh, kok anjing digendong-gendong? Oh, maklum lah. Madhabnya madhab Maliki. Itu ya. Kita lihat kiai merokok. Kiai Syafi'i Hadzami merokok. Wow, kayak kereta aja merokok. Ya, kita tidak boleh sebal melihatnya. Walaupun kita bukan perokok. Maklum lah. Pendapat beliau seperti itu. Jadi serba ngemaklum. Ya, kalau orang sudah luas wawasannya, itu serba ngemaklum. Ya, puncak kebodohan itu kalau menindak, ya, mempersekusi, bahkan sekedar suuzon kepada madhab lain.
Itu puncak kebodohan orang itu, walaupun nggak punya kiai. Kalau mencaci maki madhab lain, udah coret. Berarti orang ini belum ngerti tentang perbedaan madhab. Nah, maka kita prihatin misalnya, ya, anti madhab ini, anti madhab itu. Ya, prihatin kita dengan sikap seperti itu. Ya, mempersekusi penganut agama lain juga tidak boleh. Ya, pernah Rasulullah mengajari kita untuk bertindak zalim kepada penganut agama lain? Tidak pernah, malah harus menghormati. Segitu tuh berbeda agama, apalagi hanya sekedar berbeda madhab atau berbeda firqah, itu ya. Bal kana aktsara min dzalika fa inna Umar bin Abdul Aziz sabaqa minhu an qala ma yasurruni anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu li'annahum law lam yakhtalifu lam takun rukhsatan. Bahkan lebih jauh dari itu, pernah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berucap, andai para sahabat tidak dulu berbeda pendapat, maka aku betul-betul tidak suka, sebab itu tidak menjadi rukhsah bagi kita, tidak menjadi opsi yang meringankan kita. Ya, untung saja Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i ketika masalah bersinggungan dengan lawan jenis batal wudu atau tidak. Apa kata Imam Syafi'i? Batal, betul kan? Untung saja Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal tidak demikian. Ya. Untung saja mereka berbeda pendapat. Mereka mengatakan tidak apa buat kita? Rukhsah. Ya. Untungnya buat kita apa? Itu menjadi opsi yang meringankan kita, yaitu tatkala kita berdesak-desakan tawaf di seputar seputar Ka'bah. Kita bisa mengambil opsi itu. Gampang. Ya, niatin saja dalam hati baca Fatihah kepada Imam Ahmad bin Hanbal atau kepada Imam Abu Hanifah. Ya, wudunya ala beliau. Ya, diantaranya adalah mengusap kepala seperti orang keramas. Begitu sudah sampai di Mekah atau Madinah, saya berubah cara wudu saya. Nah, itu. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ya. Persis seperti yang saya katakan tadi kan. Untung saja ahli-ahli kuliner berbeda pendapat. Kalau tidak, aduh repot buat kita. Ya. Terkadang kita makan sesuai dengan mood kita atau sesuai dengan kondisi perut kita. Ya. Perut lagi rada-rada masuk angin, rada-rada mules, rada-rada kembung. Cuma ada menu rujak misalnya. Ya. Untung mereka berbeda pendapat, kita bisa memilih menu lain. Misalnya, ya, bubur apa itu? Ya, bubur ayam misalnya. Nah, ini cocok nih buat perut saya yang sedang mules atau kembung. Nah, misalnya itu ya. Jadi perbedaan pendapat itu betul-betul rahmat. Ya, bagi orang yang berpikiran luas. Ya. Di antaranya ini tadi ya. Sayyidina ya, Umar bin Abdul Aziz ya. Ini salah satu khalifah yang bijak. Ya.
walaupun beliau lahir dari dinasti yang pernah tidak bijaknya. Tapi masya Allah ya. Wa qala Yahya bin Sa'id wa huwa min ashhari ulama'il hadits min at-tabi'in ahlul ilmi ahlu tawsi'atin. Berkata Yahya bin Sa'id, di mana beliau adalah salah satu ulama hadis dari kalangan tabi'in yang paling termasyhur. Ahli ilmu itu ahli kejembaran, ahli keluasan hati. Ya, ahli ilmu, orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki keluasan hati. Wa ma barihal maftununa, wa ma barihal maftunu yakhtalifuna, ya, fala yu'ibu hadha ala hadha. Ya, yang berbeda, yang saling sengketa itulah yang maftun. Ya, ini salah tulis kayaknya nih. Wa ma barihal muftuna yahtarifuna. Muftun harusnya. Ahli-ahli fatwa itu senantiasa berikhtilaf. Namun fala yu'ibu hadza ala hadza. Namun tidak saling mencerca. Tidak saling mencerca. Ya, itu tadi yang saya katakan. Saya prihatin masih ada orang yang mengaku ulama, mengaku kiai, tapi masih mempersekusi atau menghina atau anti kepada mazhab lain. Ya, ini contoh dari kesempitan berpikir mereka. Ya, baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan dari Risalah Lataifiyah fil Islam. Sekarang kita beralih kepada kitab induknya, yaitu Ana Muslim. Mudah-mudahan jamaah masih menyimpan fotokopi. Kita masih berada di halaman 33 dari naskah cetakan Kairo Darussaleh. Kita sudah sampai ke muqaddimah yang keempat ya Ustaz Auladi. Masih 3. Ternyata kita masih di muqaddimah yang ketiga, yaitu tentang as-sunnah atau hadis. Fa'ulima min hadha, bismillahirrahmanirrahim, fa'ulima min hadha anna at-tasarru'a ila al-qawli bimadmunil khabari bimujarradi wujudihi fi kutubil hadithi au bimujarradi qawli wahidin innahu sahihun wa takhti'atil ghairi bidzalika fadlan 'anil hukmi bi kufrihi aw syirkihi khata'un mahdud. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa terburu-buru untuk berpendapat hanya dengan memegang hadis yang katanya sahih hanya karena ada di kitab hadis, ada di kitab Sahih Bukhari atau ada di kitab Sunan Abi Daud misalnya. Au bimujarradi qauli wahidin innahu sahihun, atau hanya karena mengandalkan pendapat seseorang bahwa ini sahih loh. Kan kata Syekh Nasruddin Al-Albani ini sahih. Ya, kemudian menyalahkan orang lain yang berpegang pada hadis lain yang katanya tidak sahih.
Dia main katanya aja ini ya. Kayak orang buta itu. Katanya itu ya. Apalagi sampai tega-teganya menetapkan orang lain kafir atau musyrik hanya karena mengandalkan hadis andalannya ya. Khata'un mahdud. Ini betul-betul kekeliruan yang tulen ya. Betul-betul kekeliruan yang nyata. Tega-teganya menuding orang lain keliru, salah, apalagi sampai mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan kafir hanya karena mengandalkan satu hadis. Betul-betul ini satu kesalahan fatal. Wa yushtaratu li jawazil amal bil khabari istidlalan aw ihtijajan adamu mukhalafatihi li dalilin qat'iyyin min ijma'il muslimina wa siratihim. Dan syarat untuk bolehnya mengamalkan suatu hadis baik sebagai dalil atau sebagai hujjah istidlalan aw ihtijajan, di antara syaratnya adalah tidak menyalahi dalil qat'i, yaitu ijma' kaum muslimin dan sirah mereka. Contohnya gini ya, mohon maaf. Tahlil bid'ah, ziarah kubur musyrik. Loh, padahal sebagian besar kaum muslimin bertahlil, sebagian besar kaum muslimin berziarah. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah tahlil, ziarah. Syiah walaupun hanya 15% juga sama. Tahlil juga, ziarah juga. Total 95% umat Islam melakukan hal yang sama. Ini tiba-tiba mengatakan ini bid'ah, ini musyrik. Wah, ini fatal ini. Ya. Fatal. Kalau dia tidak sampai melakukan melancarkan tudingan seperti itu, apalagi sampai mempersekusi dan pendapatnya hanya untuk dirinya saja, silahkan. Ya, kalau menurut saya sih tahlil ini bid'ah. Ya, ziarah kubur itu musyrik. Aku nggak mau deh tahlilan, aku nggak mau ziarah. Silahkan. Ya, untuk kalangan sendiri silahkan. Ya. Tapi dewasa ini ada orang-orang seperti itu yang nekat. Ini nekat ini kenapa ini ya? Belakangan saya curiga ini ada yang nyetel ini ya. Jadi sudahlah itu masalah politis ya. Wasiratihim ya, yang berlawanan dengan ijma' kaum muslimin dan sirahnya. Ya. Riwayat hidup kaum muslimin. Ya, contohnya ya. Tahlilan, ziarahan, tawasulan itu sudah berurat akar di muslimin. Ya, mau di Nusantara, mau di Syam misalnya, sudah lebih dari 1000 tahun. Ya. Kitab Dalailul Khairat tuh. Ya, kan di kita mah cetakannya lecek-lecek ya. Saya melihat orang Turki gagah sekali di samping saya di rooftopnya Masjidil Haram. Saya masih ingat warnanya biru muda. Ya, bapak-bapak masih necis walaupun sudah berumur, sujud. Maaf, dia baca kitab yang indah sekali, mushafnya, jilidannya. Ya, ketika sujud disimpan, terus saya lirik Dalailul Khairat. Jadi orang Turki saja baca Dalailul, yang di kita cetakannya lecek-lecek.
Ya, di sana mau cetakannya indah, lebih indah dari ini. Ya. Betul-betul saya waktu itu kabita sekali ingin memilikinya. Jadi tawasulan model Dalil Khair itu ternyata sudah menjadi sirah kaum muslimin yang mungkin usianya sudah lebih dari sekian ratus tahun. Barzanji itu dikarang abad keberapa sih? Tapi sampai sekarang ayo saja terus dilantunkan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Au nassin fil Qur'ani, atau berlawanan dengan teks di dalam Al-Qur'an. Au nassin khabarin akhara mutawatirin, atau bertentangan dengan nas hadis lain yang statusnya mutawatir. Nah, ini syarat ya, syarat dalam mengamalkan sebuah hadis, baik sebagai dalil istidlalan atau sebagai argumen hujjah ihtijajan. Syarat yang paling utama adalah itu tadi ya, jangan ujuk-ujuk berbeda pendapat, berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan oleh kaum muslimin ya. Bal wa yushtaratu aidan lidzalika adamu mukhalafatihi lil masyhuri baina ulama'il muslimina. Bahkan juga disyaratkan ya, lebih jauh dari itu disyaratkan, yaitu tidak berseberangan dengan pendapat masyhur kalangan ulama kaum muslimin. Jangankan mutawatir, yang masyhur aja nggak boleh loh. Ya, ini gimana sih ujuk-ujuk kok tahlilan di bidah-bidahin, tawassulan di bidah-bidahin, itu ya. Ini ujuk-ujuk gimana ini? Ya. Ma'a kaunihi bimar'in minhum wa masma'in. Ya. Ma'a kaunihi, padahal itu ada dalam jangkauan penglihatan dan pendengaran para ulama tadi. Wa adamu mu'aradatihi bidalilin aqwa minhu bi ahadil wujuhil atiyati fil muqaddimatir rabi'ati. Dan syarat lainnya juga adalah tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat ya, lebih kuat dari gacoannya itu ya, dari timang-timangannya itu. Biahadil wujuh ya, dengan salah satu segi yang nanti akan diterangkan di dalam muqaddimah yang keempat. Summa innal khabara fihi al-aqsamu as-sabiqatu fil kitabi kulluha. Selanjutnya, sesungguhnya di dalam hadis juga ada pembagian-pembagian yang juga sama seperti yang pernah dijabarkan tentang Al-Quran. Jadi pembagian-pembagian hadis persis seperti pembagian-pembagian Al-Quran. Semuanya. Misalnya ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad, ada nasikh, ada mansukh, dan seterusnya ya. Wa ma yuhtajju bihi minal kitabi min tilkal aqsami yuhtajju bihi minal khabari wa ma la fala. Apa yang di dalam Al-Qur'an layak untuk dijadikan hujjah, begitu pula di dalam hadis. Yang tidak juga tidak. Ya. Silahkan tengok di muqaddimah sebelumnya, itu muqaddimah yang kedua tentang Al-Qur'an. Wa yushtaratu fil amali bil khabari mashturita fil amali bil kitabi mimma marra fil muqaddimatis tsaniyati. Syarat mengamalkan hadis juga sama dengan syarat mengamalkan Al-Qur'an sebagaimana yang telah diterangkan di dalam muqaddimah yang kedua. Wa bisababi wujuhi hadhil aqsami
Oleh karena adanya pembagian-pembagian ini, amkana likulli dzi qaulin haqqin aw batilin al-istinadu ila zahiri riwayatin. Persis seperti Al-Qur'an, bisa saja seseorang ya yang mengeluarkan pendapat, apakah pendapat ini hak atau batil, bisa saja dia bersandar kepada zahir sebuah riwayat. Sebelumnya zahir sebuah ayat. Ya. Jadi sebagaimana ayat Al-Qur'an bisa dipermainkan oleh orang yang berpikiran batil, hadis juga bisa loh dipermainkan. Ya, sesungguhnya agama itu sesungguhnya ya bisa diutak-atik. Ya, kalau kita jahat. Al-Qur'an bisa, hadis pun bisa. Ya, kemarin sempat dijelaskan apa? Al-Qur'an dijadikan alat kampanye. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal. Janganlah kau mendekati pohon itu, nanti engkau akan menjadi orang zalim. Pohon apa itu bapak-bapak ibu-ibu? Pohon beringin. Ya. Tapi orang Golkar nggak kalah ser. Ya. Iz yubayyi'unaka tahtas syajarah. Ya. Allah ridho kepada orang-orang yang membaiatmu di bawah sang pohon. Pohon apa itu? Pohon beringin. Jadi gimana coba ini? Ya. Nah, perang dalil ini jadinya ya. Wa hadzal khataru yumkinuna dar'uhu birruju'i ilal kitabi was sunnati. Sebagaimana permainan ayat Quran bisa ditolak dengan apa? Rujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah, hadis juga demikian. Mempermainkan hadis pun bisa kita tolak. Yaitu kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tetapi yang kedua-duanya ditafsirkan wafqal ijma, sesuai dengan ijma, wal masyhuri bainal ulama, dan yang masyhur di kalangan ulama, kita jangan ambil qaulun syadz, perkataan yang mahiwal, wasiratil muslimina, dan sejarah hidup kaum muslimin jilan ba'da jil, generasi demi generasi. Ya, dengan kata lain, permainan ayat Al-Qur'an, permainan hadis bisa kita cegah kalau kita tetap berpegang kepada tali Allah. Ya, yaitu jangan berpikir sendiri. Ya, jangan sok tahu sendirian berjalan, sok bikin paradigma baru. Jangan keluar dari pakem. Ya, ikuti apa yang pernah dirintis oleh para ulama sebelumnya. Ya, pegang tafsir jalan lain, jangan bikin tafsir jalan lain. Itu ya. Kan tidak akan lahir seorang Einstein kalau sebelumnya tidak ada Isaac Newton. Betul tidak? Mana mungkin ada mobil yang bisa berlari 250 km per jam kalau tidak mengikuti rintisan sebelumnya. Ya. Dari Henry Ford misalnya. Ya, dulu mobil bisa lari 60 km per jam aja orang udah bersorak ya. Gitu. Tidak ada yang ujuk-ujuk lahir begitu ya. Nah, semuanya ada genealoginya, ada mata rantai keilmuannya, gitu ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dijelaskan dari guru kita ini,
Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tersimpan dengan baik di dada kita, teramalkan dengan baik lewat anggota tubuh kita, menghasilkan amal saleh, ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana hak dari yang batil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghantarkan kita kepada ma'rifat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barangkali ada sesi tanya jawab, silakan bertanya, asal jangan yang sudah selesai. Silakan, mikrofon tersedia. Bapak Ibu, dipersilakan bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz Mansur. wabarakatuh. Jujur setia mengikuti kajian karya guru kita Muhammad Labibno, saya merinding, terharu, kagum. Nah, yang saya ingin mengomongkan Alhamdulillah kepada Abah Toto selaku anaknya Bapak, apa yang melatar belakangi Mama Labibno atau guru atau person, siapa yang mempengaruhi cara berpikir Mama begitu luas, indah, sehingga perbedaan itu disuguhkan dengan suguhan yang cantik, yang jenius. Nah, kira-kira siapa yang mempengaruhi pada saat Mama belajar sehingga karya yang monumental dan heroik ini lahir? Itu saja. Terima kasih. Jawabannya sederhana. Tadi kita udah ketemu kalimatnya. Dari risalah la ta'ifiyah fil Islam, ahlul ilmi ahlu tausi'atin. Ya. Orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki kejembaran hati. Ya. Ahlul ilmi ahlu tausi'atin. Orang yang berilmu itu pasti wawasannya luas. Kalau orangnya sempit, ada orang yang sempit, nggak tahan lihat orang lain berbeda, berarti dia orang yang belum berilmu. Ya, atau cuma punya gelar tapi nggak punya ilmu. Sekarang kan banyak ya, gelar ada tapi ilmu nggak punya. Ya, entah gelarnya boleh beli. Itu ya. Saya pernah ditawari, ini ilustrasi ya, pakai proposal lagi. Kurang lebih bahasanya, barangkali Bapak mau kami angkat, diberi gelar Doktor Honoris Causa. Saya ketawa. Saya bilang ini sih Doktor Humoris Causa. Humoris Causa itu dokter dagelan. Orang saya suruh beli sekian puluh ribu dolar. Ya, nanti Bapak akan kami wisuda di kampus Anu dengan gelar Dokter Honoris Causa. Ya, dalam hati ini Humoris Causa ini. Ya, dokter dagelan. Nah, jadi ahlul ilmi ahlu tausi'atin. Ya. Orang yang berilmu, orang yang bijak itu adalah orang yang hatinya luas. Ya. Dan mereka biasa berpendapat ya, saling beda dengan rekan-rekannya, tapi tidak saling mencerca. Yang ada malah saling mengagumi. Ya, masa kita kalah sih sama imam-imam ahli otomotif?
sama imam-imam ahli sepak bola. Ya. Itu ya. Jadi jawabannya di situ. Ya, mama bisa menuturkannya dengan gaya yang luar biasa, mengagumkan. Itu karena mama luas. Karena mama ahli ilmunya ya. Ahli ilmu mama itu sehingga berpikiran luas. Semoga kita bisa mewarisi keluasan beliau ini ya. Guru-guru mama itu banyak ya. Kalau saya rekap mungkin bisa lebih dari 50 nama ya. Yang saya kenal itu mama itu sudah diajari oleh ayahnya. Kemudian di usia 11 tahun atau 12 tahun ke Pekalongan, ya, itu ditempa oleh 2 syekh. Salah satunya adalah kakeknya Habib Lutfi, yaitu Syekh Hashim bin Umar Al-Bin Yahya. Dan seorang lagi dari Tarim, ya, tapi kemudian berhijrah ke Maghrib, ke Maroko, yaitu Muhammad bin Hashim At-Tarimi Al-Maghribi. Ya. Setelah itu kita nanti bisa menelusuri di Ana Muslim, ya. Beliau mengutip banyak pendapat dari para ulama yang saya yakin itu guru-guru beliau. Ya, nanti kita menemui. Ya. Terutama di amsilah itu ya. Jadi misalnya percontohan apa itu masalah-masalah furu'iyah yang biasa diperdebatkan. Ya. Saya juga menduga bahwa beliau juga belajar kepada kakeknya Syekh Muhammad Al-Maliki, ya, Muhammad bin Alawi bin Al-Abbas Al-Maliki. Nah, Syekh Al-Abbas itu gurunya mama. Kalau Syekh Alawi bin Al-Abbas itu sahabatnya, ya, makanya Syekh Muhammad Al-Maliki ini menganggap mama sebagai orang tua, ya, karena itu sahabat dari ayahnya. Ya. Kemudian kita juga mencatat, ya, salah satu paku Jakarta yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ya, Witam, ya. Mama pernah bercerita kepada saya bahwa beliau adalah guru mama. Ya, itu yang bisa saya catat, ya. Tapi saya juga punya wallahu alam ya. Saya menduga bahwa mama ini juga punya guru-guru yang mungkin mama sendiri secara fisik tidak pernah bertemu. Ya, nah, ya, jadi guru ruhani. Ya. Saya menduga mama ini mendapat ijazah Minhajul Abidin itu langsung dari Imam Al-Ghazali. Ya. Ya, itu rahasia antara mereka ya. Tidak hanya husnuzan saja. Ya, jadi yakinlah mama ini adalah salah satu guru yang memang sejati. Ya. Berbahagialah bila dalam hidup kita bertemu dengan masyayikh, ya, masyayikh. Dan lebih berbahagia lagi kalau di antara mereka itu ada yang menjadi syekhul futuh bagi kita, pembuka jalan bagi kita, inspirator ya,
inspirator utama. Syekhul Futuh. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat kiranya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihi al-hidayah wal irsyad wat taufiq wal afu minkum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.